Rumah tangga Leni dan Panji kerap dilanda keributan kecil, apalagi menyangkut masalah perekonomian keluarga. Panji yang sehari-hari sebagai buruh serabutan pun seolah tak sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari, pekerjaan Panji hanya mengurusi burungnya saja, tak mau bekerja. Himpitan ekonomi yang melanda biduk rumah tangganya membuat Leni kerap kali meminta bantuan kepada kedua orang tuanya. Ia harus meminta uang pada orang tuanya untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Panji pun tak merasa malu karena harus meminta uang. Panji yang tak berpenghasilan tetap itu benar-benar tak sedikit pun berusaha untuk mencari pekerjaan. Yang ada justru ia asik melipir di sebuah warung kopi, tempat ia biasa nongkrong. Kerjaan sehari-harinya ialah nongkrong di warung kopi ini bersama temannya. Nasib Leni membuat Asna, ibu kandungnya, merasa iba. Ditambah menurut Asna, sejak menikah dengan Panji, kehidupan Leni jauh dari apa yang diharapkan. Bukannya malah anaknya senang menikah dengan orang, malah anaknya susah dibuatnya. Sebagai orang tua, kita sebagai orang tua hanya bisa ngedoain aja selanjutnya biar mereka. Beberapa hari kemudian, Panji pun akhirnya bekerja di sebuah agen toko sembako sebagai kuli panggul. Namun lantaran upah yang menurutnya tidak sesuai dengan pekerjaan, Panji pun memilih berhenti dari pekerjaan itu. Panji yang tak biasa kerja berat, jadi begitu menerima upah hanya 40.000, ia pun berhenti dari pekerjaan itu. Entah apa yang ada di pikiran Panji, pekerjaan yang sudah ada di tangan justru dilepasnya. Tak Arya Leni mendengar cerita suaminya dibuat murka. Panji maunya kerja yang santai, tapi menghasilkan banyak uang, tapi istrinya langsung marah. Kalau kamu mau penghasilan gede, kerja aja tuh di kantoran, jadi bos kek, kata istrinya. Meski malu masih menggelayuti, namun demi kelangsungan hidup, lagi-lagi Leni harus meminta bantuan kepada kedua orang tuanya. Panji yang sehari-harinya hanya minum kopi dan tak mau bekerja berat, membuat istrinya itu sudah tak tahan lagi untuk hidup dengannya. Ia pun bingung harus berbuat apa. Melihat tingkah laku sang suami yang tidak ada hasrat untuk mengubah nasib, membuat Leni gerah. Ia pun spontan mengutarakan niatnya untuk menyudahi biduk rumah tangganya bersama Panji. Banyak kok tetangga. Tak pakai waktu lama, karena kecantikan Leni, ia pun langsung dihampiri oleh pria tampan yang ingin langsung menikahinya. Ia pun sudah bosan suaminya itu. Apa mau dikata, keinginan Leni begitu bulat untuk berpisah, membuat Panji pasrah. Semburat kekecewaan begitu jelas di wajahnya saat menyerahkan secari surat cerai kepada Leni. Kita bisa saja. Leni pun pulang ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi melihat kelakuan suaminya yang seperti ini. Ia pun mengadu dengan orang tuanya kalau ia akan minta cerai pada suaminya itu. Tapi langsung ada cowok yang ingin menerimanya apa adanya. Ia pun bersedih. Ya sudah kalau itu keputusan kamu. Panji mencoba mendatangi rumah orang tua Leni untuk memintanya balikan, tapi semuanya sia-sia. Karena keputusan Leni sudah bulat untuk meninggalkan suaminya itu, ya tentu saja. Di balik semua itu, karena Leni sudah ada penggantinya yang baru, ya ini dia, pria tampan yang selalu mendekati Leni. Leni yang selalu membuka hatinya karena tidak tahan lagi hidup bersama mantan suaminya itu, tapi tanpa dipikirkan ke depan olehnya. Tak pakai waktu lama, kedekatan mereka pun berlanjut. Dengan kebahagiaan saat ini, Leni merasa bahagia karena sudah ada pengganti dari suaminya itu. Dengan pria tampan di sampingnya, mereka pun bermain di taman tanpa memikirkan efek kejadian dari semuanya ini. Sementara suaminya di rumah sedang pusing. Ia pun tak menyangka bakal jadi seperti ini. Kedekatan Leni dan Rusli pun terdengar hingga ke telinga Panji. Mendapat kabar tersebut, Panji pun memastikan sambil berkunjung ke rumah mantan mertuanya. Malam itu, ia berpura-pura ke sana untuk melihat kejadian sebenarnya. Ada apa bang, kata istrinya.
Panji berpura-pura tidak tahu, merasa ada kecocokan, tak butuh waktu lama untuk keduanya. Akhirnya sepakat membangun komitmen untuk berlabuh ke pelaminan. Rusli pun langsung mengutarakan niatnya untuk menikahi Leni. Mbak Gayung bersambut, Leni pun langsung menerima pinangan Rusli. Tak pakai waktu lama, mereka pun melanjutkan. Langsung dilamar Rusli. Hari itu hati Leni terasa berbunga. Ya, sebentar lagi label jandanya yang disandangnya akan segera berakhir. Ia sudah membayangkan bagaimana hari-hari bahagia merajut mahligai. Betapa senangnya Leni saat ini karena akan dinikahi oleh pria yang sangat disayangnya ini. Sehingga dia pun langsung dimiliki oleh pria tersebut. Begitu dia diceraikan langsung disambar dengan pria ini karena dia sangat mencintainya. Nah, inilah dia kisahnya ya teman-teman. Panji begitu kesal dengan sikap Leni, dengan merasa dibohongi. Panji sejatinya masih menaruh hati pada Leni dan berharap Leni kembali ke pelukannya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Leni sudah sah menjadi istri orang lain. Panji pun berencana jahat untuk memberi pelajaran kepada mantan istrinya tersebut. Ia pun jengkel di rumah. Panji seperti tak mampu menahan gejolak emosi dalam dirinya. Panji yang sudah merencanakan niat jahat itu langsung mendatangi rumah mantan mertuanya. Ia pun tak sabar lagi untuk segera melancarkan aksinya. Makasih baru beberapa minggu mencap manisnya pernikahan, Leni harus kehilangan selama-lamanya seorang suami dan juga ayahnya. Leni beserta ibu dan anak dan lainnya harus menumpang tinggal di sebuah rumah panggung. Karena tak dapat lagi berpikir apa-apa, lalu ia pun segera tinggal di tempat rumah yang kosong untuk tidur terlelap dan tak akan bangun lagi katanya. Langsung ia pun ditemukan warga kalau ia sudah tertidur. Sekian.